kuliahnya di ini feedback di ini kan ini. Oke. Oke, saya pilih jawaban. Ke nomor 9, siapa nomor 9? Oh, kemarin juga, udah ya, pilih lagi. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi materi kemarin terakhir kita sudah berapa yang 6 ya terakhir ya. Jadi tugas yang terakhir ya. Kemarin bab 6-nya sudah selesai belum ya? Apa masih tersisa? Apa sudah saya selesaikan ya? Bab 7, sorry, bab 7 ya, hipotesis testing ya, harusnya sudah ya, ini hari ini ya. Ya kan, hipotesis kan sudah ya, kemarin bab 7 sudah masuk, apa baru hari ini? Hari ini, karena 6 kemarin sudah selesai sudah ya. Ya oke, berarti satu presentasi aja, nanti kita lanjut ke bab 7. Oke, silahkan Anda langsung share screen aja. Moga-moga ini langsung nyambung, gampang. Di sini saya akan menjelaskan tentang exercise 659. Di sini dimiliki ukuran sampel N populasi bivariat dengan PDF fx1 x2 sama dengan 1 per theta 1 kuadrat theta 2 1 per x2 E pangkat X1 dibagi theta 1 X2 ditambah X2 dibagi theta 1 theta 2, di mana X1 dan X2-nya itu lebih dari 0. Itulah MRT dari theta 1 theta 2, carilah batas bawah Cramer-Rao dan varian asimptotik dari theta N. Yang pertama di sini, sampel berukuran N dari populasi bivariat dengan PDF sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung nilai MLE theta head dari parameter yang tidak diketahui theta 1, theta 2 transpose. Selanjutnya, menentukan batas bawah Cramer-Rao dan varian asimptotik dari theta. Sehingga diperoleh LX, di mana memuat theta 1, theta 2 sama dengan min N kali 2 log theta 1 tambah log theta 2 dikurangi sang I sama dengan 1 sampai N log I2 dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N X1 I1 dibagi theta 1 X1 2 ditambah X1 2 dibagi theta 1 theta 2. Sehingga diperoleh MLE dari delta dapat ditentukan dengan menyelesaikan sistem persamaan sebagai berikut, sehingga diperoleh MLE-nya itu 0. Dari persamaan kedua dapat disimpulkan bahwa X bar 2 sama dengan theta 1 kali theta 2. Selanjutnya memasukkan persamaan pertama
ke MLE sehingga diperoleh theta hat 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n dan theta hat 2 sama dengan 0 sehingga diperoleh sebagai berikut dan diperoleh matriks Fisher-nya Fn sama dengan nf1 sama dengan n variabel di dalam matriks. Sebentar Pak, dikat Pak. Ada, dikat. Nggak bisa scroll ya Pak? Nggak bisa scroll gimana? Ini Pak, dekat. Anda pilih layout yang pas PDF aja, ini kayaknya sebelahnya masih ada. Nah, pilih layoutnya PDF only, nah itu. Nah, Anda kalau scroll nanti gampang kan itu. Iya Pak, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Masa nggak bisa, coba lewat yang sebelah kanan itu digeser-geser nggak mau tuh. Tapi yang lain bisa Pak. Tapi ini sudah selesai sih Pak, tinggal lanjut ke kontekstualnya. Langsung kontekstual ya Pak? Ya nggak apa saja. Kan jadi Anda punya data diasumsikan distribusinya tadi gitu kan. Ya. Jadi, oke silakan deh. Ini kalau PDF only bisa langsung. Ini langsung mau ke collab-nya, Anda langsung. Nah, di sini saya memakai data inflasi dari Kabupaten Jember, Tulungagung, sama Banyuwangi, di mana data yang digunakan ini tahun 2011, 2010, sama 2009 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur. Nah, di sini diperoleh indeks inflasinya dari Kabupaten Jember ini 12874, di mana inflasinya ini dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di 3 kabupaten ini, Pak. Itu datanya dari sini. Nah, di mana kan tadi diibaratkan datanya itu sudah berdistribusi normal. Nah, diperoleh MLE-nya itu sebesar min 4,36392747 dari inflasinya, sedangkan dari penganggurannya diperoleh 566. Nah, selanjutnya dari data yang diperoleh itu kita bandingkan lagi untuk mendapatkan plot dari datanya untuk melihat pergerakan inflasi dari masing-masing kabupaten. Nah, ini plot biasanya masih jika kita regresikan dengan fungsi likelihood, dengan kita misalkan mu-nya itu theta dan sigma-nya itu theta 1, kita hitung dengan fungsi likelihood yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya, maka diperoleh plot seperti ini Pak. Jadi kita lihat bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2011 itu inflasinya dari 3 kabupaten itu menurun. Nah, selanjutnya dari kita menghitung likelihood-nya, kita menghitung Fisher-nya ini untuk mengetahui batas dari Kramer-Rao dan menghitung asimptotik dari tetanya, di mana Kramer-Rao itu diperoleh dari CRLB, Kramer-Rao lower bound Fisher info matriknya. Jadi data yang diperoleh itu kita bentuk matrik, nanti kita hitung untuk mendapatkan batas Kramer-Rao-nya dan menghitung asimptotik tetanya. Jadi dilihat apakah keduanya itu memiliki hubungan apa tidak. Nah, di sini dihasilkan bahwa batas Kramer-Rao-nya ini Pak. Kramer-Rao-nya dan varian asimptotiknya seperti ini. Jadi
terbukti bahwa data yang digunakan itu memiliki hubungan. Gitu, Pak. Kan tadi contoh ada exercise berapa yang ada ini kan? 659, Pak. 6 59. 69 atau 6? 65.9. 65, Pak. Saya urutan 9. 6.5, Pak. 6.5 berarti ya? Ya. Oke. Jadi ini kan bivariat, berarti Anda butuh Ya. dua variabel. Anda Ya. variabelnya apa? Variabelnya ini mengakai inflasi sama Sama pengangguran. inflasi apa tadi? Penganggurannya Pak, indeks pengangguran. Iya. Kedua inflasi itu terus N-nya ada 3 berarti ya, cuma Iya, 3 ada kabupaten 3. ya tadi. Ya, ini. Terus Anda sudah mencoba mencari theta topinya sudah. Ya, sudah, Pak. Diperolehnya berapa? Theta topi 1 berarti yang kode 1 itu untuk ya apa? Pengangguran apa yang inflasi? Kode satunya itu untuk inflasi, Pak. Keduanya untuk pengangguran. Pengangguran. Iya. Sudah diperoleh tadi berapa? Theta 1 topinya? Ini, Pak, Kramer. Estimatornya dulu, estimator nanti baru Kramer Reo-nya kan nanti. Oh, Ini kan ada menghitung MLE dulu kan itu. iya. ML-nya diperoleh. Theta 1 topi kan yang seper N itu. Ya. Anda dapatnya di mana Theta 1 Ini, topi? Pak. Theta satunya Oke, diperoleh. min 4 itu tadi apa yang kode 1 apa tadi? Inflasinya. Inflasinya negatif ya? Iya. Iya benar, Pak. Iya, Pak. Kok inflasinya negatif di mana tadi inflasi negatif? Di 3 kabupaten ini, Pak. Nah, itu kan rata-rata dari 3 kabupaten berarti kan Iya. itu. Itu tahun berapa kok bisa negatif itu? Kebetulan yang Provinsi Jawa Timur itu Memang hanya ada negatif. 2009 sampai 2011, Pak. Terus kemarin tadi malam itu dicoba yang Jawa Tengah itu negatif semua mana, Pak? Nggak, maksudnya Jadi memang inflasinya negatif. Datanya mana? Data tapi kalau lihat ini, Pak, datanya mana? Kok IHK data inflasinya mana? Enggak, maksudnya tadi di collab-nya kan harusnya kelihatan di collab-nya aja. datanya, Pak. Datanya kan dibaca dulu di collab mestinya kan bisa ditampilkan datanya. Maksudnya kalau rata-ratanya negatif kan berarti inflasi itu yang IHK itu. Iya, Pak, iya, Pak. Indeks harga konsumen. Ya. Itu diambil, Pak. Kalau indeks harga Diambil, konsumen itu bukan inflasi toh. Inflasi kan yang hanya kadang 5%, 6% itu inflasi. iya. Ini indeks harga konsumen itu kan yang CPI kalau bahasa Inggris, Consumer Price Index itu. Itu bukan secara ini bukan. Yang diambil itu IHK-nya pada bulan Januari, Pak. Inflasi pada Januari kan kalau inflasi itu katanya di inflasi tahunan itu diambil per 1 bulannya. Jadi kalau misalkan mau ngambil bulan Januari, jadi saya ambil rata semuanya ambil bulan Januari pada tahun 2009, 2010 sama 2009. Tapi kok tadi teta topinya bisa negatif, tadi teta topinya Anda dapat negatif ya? Iya, kalau theta 2-nya baru tidak positif, Iya. tidak negatif, Pak. Kalau tadi variabelnya X1 menyatakan yang apa? X1 mewakili yang IHK itu. Ya. Terus X2-nya yang pengangguran. Nanti masa ada kok dapat negatif itu kok ya agak aneh itu.
Tapi Anda ngitungnya sudah pakai rumus yang di buku ini? Iya. Sudah? Iya. Baru yang satunya ini positif, Pak. Mungkin yang negatif saya cek lagi aja, Pak. Jadi Soalnya theta 1 rumusnya kan yang sigma XI1 dibagi XI2 kalikan 1/n itu. ya, Iya, sudah. ya sudah. Saya agak penasaran ketemu negatifnya dari mana ya? X1-nya positif, X2-nya negatif, pembagiannya kan ya positif. Apa ngitungnya programnya yang enggak ini? Kok dapat negatif tadi loh? Ini Anda pakai rumus ini enggak? Rumus yang di buku ini? Iya, pakai itu. Kan rumusnya cuma apa? Sum apa? Itu bahasa kalau teorinya ini loh yang di coba Anda buka yang 6.5 coba. Anda yang mumpung lagi share screen. Karena 6.5 itu theta 1 topi itu 1/n sum XE1 dibagi XE2. Kalau melihat semuanya positif, mestinya nilainya positif. Gitu. Nah ini 6.5 kan Anda ya? Ya kan yang itu kan itu exercise 6 titik. Nah, Anda terus dapat rumusnya di mana? Yang rumusnya hasil theta 1 topi, theta 2 topi. Enggak di overlay-nya ada enggak? Ada bikin itu. Ini, Pak, perhitungannya. Ini kan collab-nya, maksud saya rumus theta 1 topi itu loh. Rumusnya, Anda kan harus kalau mencari estimator MLE kan turunin pertama, sana turunin kedua gitu. Di mana kerjaan teorinya? Ini kan kerjaan komputasinya. Ya, oke, coba saya share screen ini. Ini pakai overlay saya sendiri, Pak. Soalnya overlay yang itu tadi malam kayaknya error sampai sekarang, Pak. Enggak, maksud saya, ya overlay pada sendiri nggak apa, yang penting rumusnya mana yang untuk dibikin program itu. Tahu maksudnya rumusnya kan? Ya. Kayak mu topi adalah apa? X bar adalah apa? Sigma X dibagi N. Itu kan namanya rumus kan itu. Nah, waktu kita bikin program kan tinggal ngitung itu. Ini, Pak, mungkin bisa kelihatan, Pak. Soalnya nggak bisa scroll ini, Pak. Enggak, sebentar, oke, saya share screen tadi saya sudah. Nah, yang kayak gini nih loh. Kita lihat ini. Iya. Ini kan persamaannya tadi ya, yang persamaannya kan ini. Kan kita ingin mencari apa? Ya ML topinya, terus mencari apa? Comparator variansi ini kan pakai apa? Fungsi log likelihood-nya kan ini namanya langkah teorinya kan. Gini nah. Nah, setelah ini kan bisa mendekatkan nol. Nah, ini dapat ini kan kita satu topi rumusnya ini kan. Kalau X-nya positif, X1 positif, X2 positif, kalau dibagi ya masih positif kan itu. Dijumlahkan ya dibagi N ya masih positif mestinya kan theta 1. Nah, maka tadi pertanyaan saya yang Anda bikin di collab itu rumusnya kayak gini apa enggak ini loh, yang theta 1-nya itu. Pakai rumus apa itu maksud saya, jadi kok bisa ketemu negatif itu loh. Terus theta 2-nya berarti setelah dapat apa? Theta 1 pakai ini kan, terus X2-nya jadi ini kan, theta 2-nya ini. Maka saya yang dibikin di collab itu, Anda ngetik programnya dari mana, rumusnya itu loh. Maksud saya tadi pertanyaannya rumusnya mana gitu. Kalau rumusnya ini, mestinya ketemunya positif kan. Jadi saya nggak hanya ingin yang coba Anda searchkan rumus untuk menghitung theta 1 topi itu mana kan, setelah hitung theta 1 topi kan terus ingin nyari apa? Parser information-nya kan itu yang pakai NF-nya ini variansi kan terus dapat apa? F1-nya, nah ini kan dapat ini yang
Kramer lower bound-nya kan ini nanti ini kan. Nah, theta 1 topinya apa, theta 2 kan tinggal dimasukin ke sini. Ini yang terus dibawa, jadi dia ke apa, kalau nanti kan hari ini kan kita akan masuk ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis mesti perlu yang namanya distribusi untuk ujinya kan. Nah, ini yang misalkan nanti tahapan yang di apa berikutnya adalah ke ujinya itu. Coba nanti di cek lagi ya, karena ini kan nanti kita UTS-nya akhir April ya. Minggu depan kuliahnya tuh online, jadi nanti tapi minggu depan mungkin nggak akan saya tambah main, lebih baik untuk karena setelah itu libur Lebaran. Ini beratnya ujian yang besok itu adalah Anda itu mengalami Lebaran dulu, baru ujian. Jadi nanti ingatnya ketupat, opor, terus nanti bisa kacau. Jadi malah saya pikir kemarin ujian dulu baru Lebaran itu, oh, malah. Jadi besok pertemuan ke-8 itu malah di minggu depan. Saya lihat di kalender ininya saya bingung juga, aduh ini saya lihat jadwalnya malah di akhir April UTS-nya. Ini kayaknya bisa bikin hasilnya kalau enggak ini bisa repot itu karena kayak kita istirahat panjang kan itu. Barang terus capek terus pulang-pulang sini langsung ujian. Jadi nanti kalau Kramer ada nggak package-nya di Collab? Ada tadi kayaknya ada langsung pakai perintah Kramer ada package-nya. Iya. Nah, package-nya itu Kramer untuk distribusi apa? Itu nanti dicek ya karena jadi kayak Collab kayak R itu orang pada bisa bikin package memang itu. Jadi tapi kita harus hati-hati tahu bahwa rumus di dalamnya apa itu. Jadi karena kalau rumusnya itu yang kan karena tergantung distribusinya kan ini Kramario kan tergantung distribusinya ini kan kalau diganti atasnya ininya ganti ya ke bawah semua ganti kan. Kalau ini distribusi apa namanya kalau distribusi kayak gini ada namanya nggak pernah lihat distribusi kayak gini. Kalau bivariat normal kan sudah pernah ketemu kan itu bisa juga memang kadang distribusi itu ya sementara tidak bernama. Ya orang bikin distribusi kan bisa yang penting syaratnya distribusi kalau bivariat apa? Double integralnya ini untuk X1, X2 yang positif ini harus 1. Terus udah bikin kan, ini orang bikin distribusi bisa juga tak bernama. Kalau yang bernama artinya yang memang yang menemukan ingin ingin namanya di kayak Gaussian itu nama Gauss itu nama orang, tapi lama-lamanya disebut distribusi normal. Gaussnya ada. Terus C-square itu juga penemunya entah siapa kayak terus apa student D juga sebenarnya ada nama si penemunya tapi kadang milih dia di karena katanya menemukan waktu dia masih mahasiswa, jadi lebih baik disebut student, penghargaan bahwa mahasiswa bisa menemukan distribusi. Ya zaman dulu mungkin kan, mungkin namanya mahasiswa, yo nggak ada kerjaan lain selain belajar mungkin ya. Kalau sekarang kan sibuk-sibuk kan. Apalagi sudah kayak gini, sudah pada searchingnya apa? Online kan. Oh, mana yang lagi ini untuk baju lebaran sudah. Kalau baru searching tentang Klemereo itu nggak ada ya. Ada yang masih searching Klemereo kemarin? Searchingnya nanti Shopee. Sampai lagi tadi mana kenapa malah tahu ada masa mobil harga Rp1, motor Rp1. Ini bukan bohong, bukan ini. Ngapain jualan Bu? Ya sing bener. Oke, nanti ya di cek lagi prosesnya. Jadi kalau nanti karena memang ini ada yang sering saya ini kan untuk banyak orang kan sekarang karena gara-gara adanya komputer kita langsung pakai komputer dalamnya apa kadang kita enggak saya harapkan ini ya teorinya masih kan sekarang teori apa ada rumus-rumus kalau langsung pakai kalkulator nggak mau kan maka perlu apa komputernya kan ini jadi kalau sudah punya ada teori dibikin komputernya tambah terus ya kalau bisa kita mesti terangkan ya maka itu saya yang artinya kita ingin aplikasinya itu untuk apa ya.
Nah, sementara ini memang biasanya, oke ini dari buku ada, tapi kalau komputernya ini belum tentu, kecuali bukunya yang mengatakan apa, multivariat dengan R, ini dengan Python, nah otomatis pasti ada pasangan ini ya. Kadang dari ini langsung ke sini, yang dari contoh soal. Nah, ngitungnya pakai apa bukunya? Nggak pernah ngomong. Nah, kalau enggak berarti dia boleh kalkulator, boleh, tapi kalkulator kan sekarang mungkin repot kan. Ya walaupun ngitung tadi dengan kalkulator masih bisa. Nah, kadang kita tambah ini ya. Nah, yang sekarang saya tambahkan kenapa ada kontekstual, harapan saya adalah kita kalau contoh di buku kan tergantung tulis bukunya kan. Tulis bukunya seneng ekonomi ya gara-gara. Jadi kalau ini kan kita bisa sesuai kayak tadi tertarik atau inflasi dengan pengangguran, kira-kira ada hubungan nggak inflasi dengan pengangguran? Orang banyak yang nganggur atau inflasi tinggi gara-gara itu jadi pengangguran? Bisa terjadi karena apa? Kalau inflasi tinggi, berapa mungkin jadi ngefek, mungkin ada keputusan malah jadi mem-PHK, jadi penganggurannya juga bisa meningkat misalnya. Nah, kalau kita punya kepedulian, saya dari Jawa Timur ya, Jawa Timur yang saya perhatikan, maka kemarin baru ada yang sadar itu yang dari Kalimantan, gara-gara setelah melihat indeks pembangunan manusia, ternyata daerahnya dia itu, yang kabupaten dia bagus, tapi yang tetangganya ternyata kondisinya buruk, baru dia tahu, karena dia di kotanya kan, ibu kota provinsinya mesti paling makmur kan, tapi yang jauh dari situ, ternyata IPM-nya rendah sekali kan. Dan kalau dia nggak pernah jalan-jalan ke sana, tinggal di kota kan, kalau berlibur ya ke Jogja gitu kan. Bukan mau ke tetangga sebelahnya, jadi nggak sadar bahwa kondisinya masih seperti itu. Sama baru ada, maka jadi kadang ada orang-orang dari badan malah taunya ke sini karena lebih senang ke sana. Paling pada saat lihat IPM rendah kondisinya kayak apa sih? IPM ternyata ada aspek pendidikan, aspek apa untuk fasilitas kesehatannya, macam-macam itulah yang mengukur. Jadi akhirnya kita punya. Nah, minimal kan jadi saya bilang, kamu jadi sadar kan, karena kamu coba kalau kamu tinggalnya yang di yang tempat yang susah tadi ngerasakan kan itu. Memang ada yang mengatakan saya itu adalah di satu pulau di wilayah sana, sekolahnya cuma satu, saya paling pinter di sana, maka bisa keluar. Dapat beasiswa jadi sekolah bisa. Nah, tapi ke depan mestinya kan nggak seperti itu ya. Semua punya kesempatan yang sama, dan akhirnya Indonesia jadi semua kan. Nah, berarti dari indeks pembangunan manusia sepele dengan kata ini. Tapi sebenarnya di balik itu banyak hal yang bisa di. Nah, harapan saya kenapa sekarang saya dorong konten supaya Anda punya kepedulian. Kalau Anda benar tadi dari Jawa Timur ya? Iya. Iya, Pak. Kabupatennya benar yang tadi. Iya. Jadi benar merasakan ada pengangguran. Kalau inflasi tinggi artinya apa? Makan kayak mahal, naik terus. Padahal ini kan inflasi itu. Inflasi kan bikin naik gitu. Terus kemarin dengar tetangga di PHK, itu pengangguran bertambah berarti kan. Apa susahnya kadang situasi itu. Oh, positif sekarang Pak. Tadi Nah, saat itu kan jadinya di ininya. Jadi makanya pada saat kita menghitung tadi misalnya angka kok, maka saya langsung merasakan karena apa ininya positif kok setelah itu jadi ada negatif. Nah, biasakan kayak gitu apa merasakan ada. Dan yang pernah saya jumpai waktu untuk bimbingan skripsi itu kan mahasiswanya dia terus programmingnya bagus, papernya orang Belgia sampai capek itu. Beda terus itu. Enggak taunya sana yang malah yang salah kan. MATLAB-nya saya kirim sana akhirnya. Waktu itu masih zamannya MATLAB kan. Kalau sekarang zamannya sudah collab enak kan, tinggal linknya saya kirim ke sana, sana sudah bisa buka. MATLAB berarti harus sana juga harus install MATLAB biar sama. Kalau enggak, ya enggak jalan juga itu dulu susah. Kalau collab itu kan nanti kalau collabnya dikirimkan ke siapapun linknya itu kalau memang sama. Karena dia sudah cloud kan, jadi ininya. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk cloud, walaupun ya kan saya nggak ngajari kan Anda belajar sendiri kan, collabnya semua kan memang. Kalau dulu kalau zamannya masih Pascal, Voltan harus ngajari karena memang sumber belajarnya minim banget zaman dulu kan.
Kita hanya bisa belajar ya dari ini aja. Ini. Kalau sekarang sumber belajar banyak banget kan. Tutorial di YouTube ada, Colab ada, mau Python, mau sudah ya berarti sudah ini ya sudah ketemu masalahnya ya. Iya, Pak. Sudah oke kan? Oke sudah. Jadi nanti ini yang namanya teori ya. Jadi ini terus ketemu rumusnya. Nah di sini ada kesalahan matematik enggak kira-kira ini dari kasih kayak gini? Kalau sampai ada ya anggap aja salah ketik lah itu. Bisa terjadi kan misalnya ini. Pertama ini diapain ini? Kan dikalikan dulu kan ini pakai pi-nya. Berarti kalau dikalikan kan masih dimasukkan aja kan masih persis sama kan persamaannya ini kan masih sama masuk di sini. Nah setelah dilogkan artinya apa? Kalau dilogkan, kalau perkalian jadi apa? Penjumlahan kan? Ya kan? Kalau perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan kan? Nah ini kan jadi ada yang dijumlahkan jadi pi jadi sum ini kan penjumlahan. Terus kalau yang apa? Ini pangkat minus jadi minus kan ini karena lognya I-nya jadi hilang jadi nah moga-moga sampai sini gak ada kesalahan matematik. Nanti saya harapkan ada kadang mendetilkan kayak gini nih. Nah besok kalau ujian pas Anda bikin tesis itu di bab tiganya ini itu derivasi teorinya supaya Anda yakin apa ini bener loh. Oke saya kan nggak telaten matematik gitu kan. Sekarang ada apa alat bantunya apa ada yang langsung pakai chat GPT langsung diperintahkan. Tapi ada chat GPT ternyata nggak pinter, nggak bisa ngerjakan ini. Dulu ada namanya Maple, ada ini. Dia langsung kalau kita mau integralkan apa, kasihkan ini double itu. Terus softwarenya dulu Maple. Terus sekarang pada ngandalkan, benar nggak dapat ini langsung ini. Nah ini kan sebenarnya kita bisa telusuri. Nah kalau ini misalnya kita nggak cermati, terus dapat ini kan menyamakan sana dapat ini. Nah kalau ini rumusnya salah, nanti hasil hitungannya menjadi salah. Nah ini sudah ini benar, terus bikin apa? Score function kan. Eh, terus bikin apa? Visor information. Ini yang tadi dari setelah dapat itu hasilnya akhirnya kita dapat yang primary lower bound-nya. Nah ini benar nggak ini? Sudah dicoba. Tadi sudah nyoba dapat sudah dicoba nih Roh, ini udah. Ya. Udah benar hasilnya ya. Udah. Nanti juga harus apa? Positif apa negatif? Intinya kalau variansi harus positif tengahnya, tapi kalau yang pinggirnya pojok-pojoknya adalah apa? Kayak kobal jadi bisa negatif, tapi yang di diagonalnya dia adalah positif. Gitu. Nah minimal kita tahu kayak gitu. Jadi kalau ada hasil kok, wah ini aneh ini kayaknya ada salahnya di mana lah itu dicari gitu. Metode nega. Nah, terus kalau Anda ngutip ini, Anda misalnya ini dari bukunya Sabala ini yang kenapa Harek itu saya minta penting itu. Ini kalau di ujian tes kadang saya tanya ini kamu ngutip rumus ini dari mana? Ini dari bukunya ini kan. Dari di mana? Oh, ada di Google Drive. Google Drive cari. Setelah itu nggak ketemu di mana itu. Kalau dengan Harek kita langsung bisa dibawakan dengan klik aja kan, nggak perlu buka-buka itu. Terus komputasinya mana? Coba perlihatkan. Nah, tinggal collab-nya diklik gitu. Anda tadi sudah bikin itu ya di overleaf-nya. Sudah bikin harifnya collab-nya belum kayaknya. Tadi Anda buka collab sendiri ya kayaknya ya. Sudah. Jadi cukup Anda bukanya overleaf, nanti tinggal ngeklik apa? Collab, masuk ke collab-nya. Ngeklik ke apa? Misalnya ini kan merefer ke bukunya siapa? Hardel ini ya. Tadi misalnya tinggal ke sana. Nah, itu nanti pada saat Anda di besok ujian tes enak sekali cepat untuk komunikasi ininya dan karena memang di situ kan ada sebenarnya menggunakan pendapat orang kan. Nah, saya harapkan yang dijadikan Anda rujukan itu yang benar. Kalau enggak minimal ya enggak ada salah ketik lah. Jadi Anda enggak ada. Oke, berarti ini satu ini sudah ya. Sudah enggak ada ininya. Nanti tinggal ada apa? Mau nambah tadi kabupatennya cuma berapa tadi 3 ya. Misalnya mau nambah lagi saat seluruh Jawa Timur kayak apa itu bisa aja nanti di ini kan.
Nah, tapi yang jadi perhatian sebenarnya di sini nanti, apakah inflasi dengan apa tadi, indeks pengangguran dengan itu berdistribusi ini, lah ini nanti yang ada sebenarnya di statistik namanya apa? Uji goodness of it, bahwa tadi apa? IHK dengan pengangguran memang layak berdistribusi ini. Nah, Anda bisa ngeplot nggak setelah theta topinya dapat, theta 2-nya dapat? Bisa gambar nggak ini? Gambarnya apa? Ini kan X1, X2, 3 dimensi kan gambarnya. Pernah bikin plotnya gitu? Kalau yang 3 dimensi apa? Kalau yang barusan yang Bapak belum. Ini kan 3 dimensi kan ini? Fungsinya ini kan? Jadi ini kan X1, ini kan gambarnya kan gini kan? Ini X1, ini X2. Gambarnya kan ke atasnya kan, ini yang fungsinya kan. Peta satunya kan sudah dapat tadi kan? Peta 2-nya dapat. Nah, masukin ke persamaan ini. Nah, ini. Terus Anda bikin plotnya. Nanti plot 3 dimensi. Kalau univarian kan plot 2 dimensi kan? Fungsi sama. Nah, dicoba nanti bisa kelihatan dan nanti kita akan bisa lihat gambarnya kayak apa sih. Tapi karena datanya sedikit kan nggak bisa dioverlaykan kan, karena datanya masih sedikit. Oke, saya kira sementara satu dulu saya lanjutkan ke yang bab 7-nya dulu ini. Uji hipotesis, saya nggak tahu ini kok untuk memberi gambaran tentang urusan kriminal, kira-kira ada kaitannya nggak sih uji hipotesis dengan ini? Coba Anda baca ini kira-kira apa ini? Criminal case when the one man is suspected of a crime. Sekarang kan lagi apa? Yang sering melakukan hipotesis kayak gini siapa? Polisi yang sebelum akhirnya dia ini kan sebagai apa namanya tersangka. Kalau baru dapat laporan dia belum bisa ini dulu, harus ada 2 alat bukti kalau nggak salah baru disebut sebagai dia diindikan sebagai tersangka. Kalau belum minimal 2 alat bukti nggak boleh ini, jadi minimal bahasa ininya ada 2 data lah, jadi ini yang mengarah ke dia sebagai. Nah, terus di pengadilan diasumsikan dia tidak bersalah dulu kan, asas praduga tak bersalah, walaupun sudah dikasih seragam apa tersangka kan, sebenarnya sudah ya sudah dianggap orang bersalah sebenarnya sudah. Nah, di statistik adalah tadi kerjaan pertama kalau kita sudah punya model, kita terus mulai ini kan data adalah melakukan apa? Karena di modelnya ada tadi parameter tidak diketahui kan, ada theta 1, theta 2, maka berarti kita biasanya melakukan estimation of parameter pada model yang kita tadi asumsikan modelnya apa. Terus tahap kedua apa? Inferential conclusion of hypothesis of the involved parameter. Jadi kita mulai ingin menguji, kalau tadi kan masih titik adalah kita mengestimate kan theta topi sama dengan berapa tadi. Udah. Nah, tapi kerjaan lanjutannya adalah kadang kita ingin melihat bagaimana hipotesis terhadap si parameter tadi. Maka di statistik ada 2 hipotesis kan, H0 dan H1 itu. Apakah theta itu anggotanya omega 0, apa theta anggotanya omega 1, itu secara umum seperti itu. Nah, inilah yang diinikan dengan tadi apa, Wilk teorem. Dan nanti Anda bisa, ini kan nggak ada buku ini, nggak langsung mengharap kemana nih Wilk ini. Si penulis buku ini nulis teorema 71 Wilk teorem. Ini dikutip dari buku mana? Ada nggak informasinya di sini? Nggak ada, cuman kita tahunya nanti ada pustaka di sana. Nah, ini yang nggak cepet kan. Tapi kan kita nggak akan tanya ke penulis bukunya kan, oh, penulis bukunya entah di mana sekarang. Kita sendiri yang harus nyari ini. Dia ngutip big theoremnya ini di buku yang mana. Padahal pustakanya banyak kan itu. Nah, tapi kalau Anda posisi besok,
bikin tesis kan diuji kan. Kalau ditanya gitu ya harus cepat kan mengarah kemana. Nah inilah nanti pada saat Anda dapat yang apa tugas contoh satu, berarti kan Anda akan gunakan teorema 71. Nah nanti sekarang coba Anda coba yang ini kalian biasanya urut ya 71 berarti yang persentase satu lagi ya. Iya ya. Apa persentase satu? Nah coba Anda ketikkan kata Wilks theorem di searching engine-nya itu. Pakai Google mau pakai ChatGPT ya terserah, tapi kira-kira dapat bukunya siapakah yang bicara tentang Wilks theorem itu? Atau dapat bukunya siapa misalnya nanti. Atau Anda bisa juga nyoba Google Book gitu. Di Google Book ketikkan juga kata kunci Wilks theorem. Benar nggak bunyinya kayak gini nih? Yaitu apa jika omega 1 anggota ini terus anggota dan jika omega 0 subset dari omega 1 ini tadi dimensinya Q, dimensinya R, maka dinyatakan untuk setiap apa theta anggota omega 0 maka min 2 log lambda adalah ini dia berdistribusi C square. Nah, ini yang menemukan teori ini si Wilk itu kan diabadikan namanya di situ. Tapi kira-kira dia ditulisnya di mana? Week pertama dia menuliskan teoremanya. Apakah di jurnal apa? Siapa tadi presiden nomor 1 sudah ketemu? Week apa itu? Di bukunya siapa? Coba Anda share screen coba sekalian ini. Anda bisa share screen nggak? Anda masuk ke sini nggak? Nah, berarti artinya di Google Book dapat ya Anda tadi ya. Persis ini nggak bunyinya ini? Kalimatnya apa dia beda nulisnya? Atau dia malah yang penting ini mengatakan bahwa ini log likelihood disebutnya L1 L0 itu L1 di bawah omega 1 L0 di bawah dia adalah C square itu. Nah, ini kan masih baru informasi. Nah, langsung klik salah satu coba nanti Anda bisa masuk ke apakah yang pas persis ini enggak. Karena si penulis buku ini enggak ngatakan ini di referensi yang mana dia ngutipnya itu. Nah, kalau saya bandingkan orang ngomong di televisi itu, kalau Anda pernah yang apa? Ya kalau sekarang kan lagi di bulan Ramadan kan banyak orang ceramah kan. Kalau orang ceramah agama selalu nyebut apa? Hadis ya, kan. Terus apa? Ayat Al-Quran kan. Tapi kalau orang-orang pintar yang ngomong tentang dunia ilmu dunia itu nggak pernah nyebut kan. Ini dari Wik itu Wik siapa itu kan enggak. Maka saya lihat yang paling menurut saya paling cermat menyampaikan pesannya itu orang-orang yang gunakan karena dia apa selalu nyebut hadis riwayatnya siapa saja di ini kan. Terus nyebut ayat Al juga ayatnya juga disebut jemaahnya itu. Tapi kalau orang-orang bicara misalnya ini teorema begini, dia kutip dari mana aja nggak nyebut kan ini. Kalau ada yang salah kira-kira gimana itu? Kalau tadi kan jelas kan nyebut ayat berapa surat apa ah tinggal saya cek kan di Al-Quran saya searching oh benar dia. Hadis mungkin kita coba searching juga. Sudah dapat bukunya coba. Ini kayaknya beda ya begininya ya. Nanti Anda coba cari yang ada nggak yang bunyinya seperti ini kayak yang teorema 71 ini. Nah ini yang kedapat tugas ini maksud saya seperti itu ya supaya Anda apa menelusuri teori walaupun Anda nggak harus apa kuasai secara ini tapi minimal Anda jadi yakin bahwa ini jadi C square kan. Ini kan C square Q min R. Berarti R dengan Q besar mana? Q dengan R besar mana? Coba ada yang sudah melihat Q dengan R besar mana? Q. Kalau sampai besar R ya kacau kan? Karena C square derajat bebasnya harus positif. Minimal itu kita tahu karena C square-nya. Tapi juga karena apa? Omega 0 adalah subset omega 1. Padahal omega 1 yang Q, omega 0-nya yang R. Namanya subsetnya berarti dia dimensinya lebih
Tapi juga dari C-square-nya. C-square harus derajat bebasnya positif. Minimal berapa? C-square? Pernah lihat tabel C-square? Minimal 1. Berarti di sini Q dengan R nggak boleh sama kan. Subjeknya subjek yang namanya apa? Kalau subjek beneran kan ada yang boleh subjek ada tanda sama dengannya kan kayak kurang dari sama dengan itu. Oke, ini terkait linknya nanti kalau memang ada buktinya ya silahkan Anda tadi misalnya nambahkan dari bukunya siapa Anda kutip gitu. Kalau Anda lagi males ngetik, ini katanya kok males kan nggak enak ya, jadi lagi sibuk nggak sempat. Anda bisa kan asal apa? Ada sumbernya sebut itu. Bukti ada di sana halaman berapa, sudah lumayan ngasih untuk misalnya saya ingin lihat ya ke sana kan itu. Tapi kalau misalnya sempat mendetilkan, wah itu lebih baik lagi. Jadi kita tahu step-step. Nah ini sebenarnya kerjaan di tesis dilatih seperti itu. Makanya kenapa kadang di ujian ditanya bab 3, ada yang langsung berhenti. Oh, ini saya hanya ngutip dari jurnal ya gitu. Tapi nggak pernah berusaha memahami itu. Karena memang memahami teori ya nggak semudah apa ya teori-teori sederhana mungkin mudah kita pahami. Oke, nanti exercise ini adalah menguji coba apa di sini? H0-nya sama dengan theta 0, H1-nya theta tidak sama dengan theta 0. Berarti H0-nya anggotanya cuma 1 kan, si theta 0. Padahal theta-nya sebenarnya adalah nilainya kan banyak kan itu. Berarti yang H1 jumlahnya lebih banyak daripada yang H0. H0 anggotanya cuma 1, yaitu theta 0 itu. Nah, mempunyai fungsi L-nya apa? Log likelihood-nya, log Fx itu. Nah, ini adalah teorema secara umum. Karena apa? PDF-nya Fx theta. Berarti artinya apa? Ya boleh diganti tadi, distribusi apa aja, silakan itu. Tapi ini adalah kita masih di sini teorinya jadi secara umum, yang penting parameternya hanya ada 1 itu. Theta ininya di apa? Theta anggota RK sebenarnya enggak, theta bisa juga apa? Berupa vektor isinya sebanyak K. Nah, ini adalah proses untuk mendapatkan min 2 rohnya itu, terus di manakah muncul G-square-nya di sini. Nah, nanti kalau misalnya untuk kontekstualnya, boleh Anda ambil salah satu distribusi yang ada, mau bivarian, mau bisa yang bisa dilakukan itu. Ini kan masih umum kan ini di sini hanya F. Jadi, ya, Mbak sudah. Mas hasilnya belum, Mbak. Oh, oh iya nih. Bentar, ya. Oke, ini ya nanti yang di ini kan untuk 7. Nah, sekarang yang tadi yang 71 bicara ini sekarang kalau untuk yang kedua untuk dadu itu. Dadu ada berapa? Ada 6. Maka distribusinya namanya apa ini? Multinomial. Kalau tadi kan hanya Fx sembarang distribusi itu. Nah, sekarang kalau terapkan di sini berarti kita punya parameternya ada sebanyak berapa? 6 kan, P1 sampai P6. H0-nya dinyatakan sama dengan 1/6. Yang lainnya apa?
dianggap dia dadunya nggak seimbang. Kalau dadu seimbang kan 1/6, 1/6, 1/6 itu. Nah ini maka untuk proses menurunkannya, ini tadi ya persamaan dari multinomialnya, terus ini di bawah H0 kan berarti yang harus tadi apa? Sama dengan 1/6 semua. Di bawah H1 yang tadi ya, yang tidak sama dengan 1/6. Nah ini selisihnya, jadi sama dengan apa? C square Q min R ya. Q-nya berapa di sini? Q-nya ada 6 kan, terus R-nya yang sama dengan ada 1, jadi C square. Ini untuk kasus apa namanya ini? Multinomial. Nah, kalau Anda misalnya ingin dapat datanya ini karena kisahnya tentang dadu, ya Anda seolah apa? Bikin tossing dadu mungkin. Pertama cuma dapat mata dadu 1, mungkin yang tossing kedua dapat, nanti Anda bisa dapat data misalnya mungkin 100 kali tossing atau mau 20 kali itu untuk N-nya kan itu. Di sini kan N-nya masih N gitu ya. Nah, nanti kalau Anda sudah ingin memiliki, Anda bisa melakukan itu. Nah, nanti ujinya sebenarnya di situ mesti dadu itu seimbang apa enggak. Maka hipotesisnya apa tadi? H0 sama dengan ini 1/6 kan, P1 sama P2 sama dengan 1/6 sama ini adalah asal terdapat ada satu yang berbeda itu kan sudah namanya PI tidak sama dengan PC itu. 72 siapa yang dapat 72? Nah, kalau Anda ingin dapat data boleh, kalau nggak punya dadu ya mengenerate sendiri. Ya. Biasanya dadu masih punya ya untuk mainan apa anak-anak itu masih disimpan nggak zaman kecil main apa namanya kalau ular tangga ya. Iya benar ya, pakai dadu gitu. Apalagi yang pakai dadu itu mainan anak-anak itu. Monopoli lah itu. Anda nanti dapat data dari hasil mainan itu. Ya sambil mengenang masa anak-anak itu. Nah 73 ini kayaknya gunakan distribusi yang tadi itu, yang ini kan sama yang di akhir tadi. Cuman sampai sini sampai dapat apa? 2 log lambdanya kan ini. Ini C square 2 ya nanti di sini ya. C square 2. Hipotesisnya adalah di sini H0-nya apa? 1 atau theta 0,2 atau bukan itu nanti. Jadi kalau di uji hipotesis selalu apa? Di bawah H0 benar sih selalu ini. Nah, kenapa di sini theta 01-nya, theta 02-nya adalah ada di situ. Jadi di bawah H0 benar. Ini yang dapat 73, dapat 73. Nah, ini datanya nanti silahkan Anda apa mungkin kayak tadi kan hanya apa ada 3 datanya dikit tadi kan belum sampai uji hipotesis tadi kan baru bikin apa Cramer-Lower bound-nya itu. Nanti bisa dilanjut sampai ingin menguji hipotesisnya misalnya apa tadi theta 1 apa pengangguran apa ya tadi yang sama inflasi. Kan kita bisa aja membuat hipotesis inflasinya sekian, terus apa penganggurannya indeks penganggurannya sekian. Nah, nanti kita kan dapat data, nah, nanti diuji benar nggak handolnya memang itu atau ditolak. Kan kemarin banyak orang bikin hipotesis kan, yang sampai sekarang jadi sengketa gara-gara hipotesisnya jauh dari mesti kalau kemarin misalnya kita bayangkan apa paslon ada 3 ya kemarin ya. Satu theta 2 theta 3 kan mereka masing-masing sudah punya hipotesis kan mesti. Oh ini kan terserah maunya masing-masing kan. Mungkin yang
Yang timnya paslon 1 mesti ini dibikin yang tinggi, ini rendah. Yang paslon 2 ini tinggi, yang rendah. Terus yang ketiga juga sama, bikin kayak gitu semua. Kalau ini satu putaran, ya dibikin harus lebih dari 50. Nah, terus mereka membangun apa? Datanya dari mana? Mencoba bikin apa? Survei-survei kan kemarin ini kan. Data itu dari situlah untuk membuat jadi proporsi akhirnya yang sekarang ternyata jauh sekali dari yang dulu dia persiskan. Nah, yang kenyataan, yang tahu kenyataan, ya mestinya yang itu dari sekarang kan dianggapnya adalah data-data itu sudah terkumpul, ada besok yang ada di pengadilan jadi seperti apa. Itu menguji hipotesis yang mereka pada buat masing-masing. Sekarang yang keempat ini normal trivariat, jadi karena 3. Nah, sebenarnya ini ya tadi ya, pas ya ini. Untuk yang ingin studi apa? 74 siapa? Ada 74. Nah, ini paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tapi kalau kemarin kan sebenarnya dia adalah bukan, ini kan trivariat normal, kalau yang ini adalah trinomial ya, karena proporsi kan kemarin itu. Jadi nggak pas untuk ini. Kalau yang dadu tadi kan 6 kan, ada P1. Kalau itu kan hanya 3, trinomial sering disebutnya. Tapi Anda ini dapatnya yang trinormal, trivariat normal. Nah, kenapa kita ingin memunculkan ada A ini? Adalah untuk kepentingan seperti ini. Jadi kalau sudah tadinya berapa? Harusnya kan ada mu1, mu2, mu3. Dengan dikalikan A yang seperti ini, 1, min 1, 0, 0, 1. Jadinya apa? Cuman 2 kan. mu1, min mu2 berarti apa? mu1 dengan mu2 sama apa enggak? mu2, mu3 sama apa enggak? Jadi kalau misalnya tadi saya bawa ke yang ini, yang pakai P tadi, berarti apa? P1 sama dengan P2 enggak ini ya. Kalau selisihnya 0 kan berarti sama enggak? Terus yang satunya P2 dengan P3. Ini kan mirip mirip yang kemarin kan? 2 dengan 1 gimana? 2 dengan 3 gimana? Ternyata 2 dengan 1 tidak, 2 dengan 3 juga beda. Berarti harus ditolak kan? P1 sama dengan P2, P2 sama dengan P3, ya ini semua sama. Nah, nanti ada ganti A-nya, bisa ganti. Misalnya ingin mengganti kok, saya ingin apa? mu1 dengan mu3, mu2 dengan mu3. Maka matriks A-nya harus diganti. Itu. Tergantung kepentingannya di sini mau apa. Tapi jadi yang tadinya apa berupa vektor 3 kan ini, sekarang jadi 2 kan itu. Nah ini A2-nya diganti 1, min setengah, min setengah. Ini sudah ganti lagi ini ceritanya. Nah nanti di sini adalah apa? Hanya ingin memformulasikan, itu tugasnya ini masih ringan, cuma bikin hipotesis, belum sampai bikin ujinya. Ya lumayan, masih cuma bikin kayak gini aja kan. Oke lah itu. Nah sekarang yang 75 adalah kita mempunyai apa? Distribusi normal, ini bivariat ya, karena ada cuman 2 kali 2 kan. Tapi yang ingin dites itu 2 mu1 min mu2 sama dengan 0,2.
Tapi suruh pertama dengan sigma diketahui sama sigma tidak diketahui. Nah, berarti tugasnya bikin apa? AMU sama dengan A-nya kan? Karena A-nya kan anggap saja di situ 0,2, tapi AMU-nya berarti harus bikin apa nih AMU-nya? Supaya jadi 2 mu 1 min mu 2. A-nya apa berarti? Ini dapat 75 siapa? 75. Nah, itu berarti kira-kira A-nya apa itu? Supaya A kali mu sama dengan A. Dengan A-nya adalah misalnya kan 0,2 kan itu. Maka A besarnya apa? Matriks apa? Matriks apa vektor? Supaya apa? Hasilnya 2 mu 1 min mu 2. Maka A-nya apa? Sudah dapat belum? A besarnya loh ya yang jadi karena A kecilnya kan 0,2 kan itu. Matriks apa A-nya tuh, Pak? Kalau mu-nya kan mu 1 mu 2 kan. Jadi kan A-nya apa? Wujudkan aja berarti berapa ini karena supaya nanti kalau dikalikan ini A kali mu harus sama dengan A kecil kan. Ini sama saja Pak, 2 mu 1 min mu 2 sama dengan 0,2. Maka A-nya apa? Oh, ya, ini ya. Supaya kalau dikalikan jadi kayak gini. Nah, itu vektor apa? Vektor 1 kali 2 apa 2 kali 1? 1 kali 2 berarti kayak gini kan. Isinya apa? Elemennya 2, 1. 21 apa 2? Berarti apa? Ini kan. Ya 2 min 1 kan. Karena kan 2 min 1 kali mu 1 mu 2 hasilnya apa? 2 min 1 min mu 2. Jadi maka matriks, tapi kalau ordernya 1 kali 2 jadinya kan vektor disebutnya. Nah nanti A itu akan ke bawah ini untuk mengerjakan yang sampai akhirnya dapat C square Q-nya itu. Dalam konteks ini berarti Q-nya berapa ini? P-nya 2, Q-nya 1 kan itu. Jadi C square 1 ini nanti yang dipakai tabelnya. Nah, untuk sementara yang penting pokoknya ambil data yang konteksnya di sini apa? Bivariat kan karena pakai P. Kalau nanti untuk kasus di sini kan P-nya sama dengan 2 ya untuk contoh 7,5 itu. Tapi secara umum teorinya yang di bawahnya itu P dan Q kan. Jadi nanti kalau kita bangun yang teori yang bawah ini berarti bisa untuk kasusnya lebih luas multivariat itu.
Ya, nanti Anda ambil khusus untuk kasus apa P-nya 2 ya. Nah, ini untuk kasus khususnya ini. Jadi A-nya adalah 2 min 1. Oke, ini untuk yang 75. Sekarang 76 siapa 76? Nah, ini apa? Ada kebagian apa ini? Normal P mu sigma. Yang diuji adalah untuk mu sama dengan mu nol. Distribusinya apa nanti ini? Nah, ini mungkin ada nanti boleh coba searching ini dapat dari sini apa? Literatur tambahannya ini dia nyebut kan that to useful rule of formatic differentiation adalah dari bukunya ini dia ngasih informasi ini loh saya ngambil dari sini. Kalau yang tadi kan enggak. Nah, yang kayak gini kita tinggal mengarah benar nggak? Ini yang 96 sama 97 harus sama ini. Benar nggak dapat itu? Artinya prosesi ini dia teorinya ini kan harus dapat mu topi sama nanti dapat ada sigma topi. Ini dia mengambil dari sana untuk si log-lognya itu. Nah, Anda juga bisa juga mungkin di buku yang lain Anda dapat, ya tinggal bikin harefnya aja. Mungkin yang ini kan kayaknya mungkin digitalnya nggak ada kan, karena buku-buku lama kan masih mungkin hard copy itu. Tapi banyak juga sekarang yang men-scan buku-buku lama di-upload di internet itu. Walaupun nyekennya asal scan, mirang-miring nggak karuan, kadang saya dapat juga. Saya seneng aja searching kalau dapat, saya simpan ya lumayan daripada nyeken sendiri. Jadi hanya buku-buku hard copy saya sudah males jarang saya buka. Karena banyak orang yang mungkin dia punya waktu senggang di scan terus dijadikan PDF yang ini kan di-upload di internet itu. Kadang kalau sebenarnya sekarang sebenarnya nyekan pakai HP aja sudah bagus banget kan itu yang pakai aplikasi di HP. Cuma tinggal mau gabungin jadi satu ini enggak. Jadi misalnya Anda mau detailkan ini enggak bisa juga Anda cukup bikin harefnya aja enggak apa itu untuk ini. Tapi yang penting mengarah bahwa oke jadi ini karena yang diminta cuma membuat apa di sini 76 ini cuman bikin maksimum log likelihood-nya itu di bawahan. Belum sampai bikin apa statistik ujinya yang jadi apa itu. Tadi kalau tadi kan sampai C-square apa itu kan sampai selesai. Ini hanya membuat fungsi maksimum log likelihood-nya itu. Terus dapat MLE terus udah nanti di sini ya udah ini namanya sampai yang diinginkan aja. Terus berikutnya 77 ini siapa 77? Nah, ini nyambung apa lagi? Disuruh apa ini? Mulai bikin uji LR-nya, LR test. Nah, ini harus sampai ke ujinya. Ini padahal sama ya tadi ya, NP kan. Hipotesis juga H0, tapi sigma tidak diketahui. Kadang di satu kan ada sigma diketahui, sigma tidak diketahui. Maka sigmanya nanti harus diestimate biasanya dengan si S-nya kan ini. Jadi dapat itu S-nya ini
Ini untuk LR-nya. Ini juga nggak diselesaikan distribusinya apa? Kalau uji LR, masih ingat biasanya RSO test distribusinya apa yang dipakai akhirnya? Ini juga akan mengarah kadang ke, biasanya kalau di multivariate kadang ke ininya kayak mirip kadang mix kadang. Tapi oke lah, karena cuma diminta sampai sini ya sini. Tapi kalau nanti Anda coba searching, dapat tambahan informasi lebih ini ya lengkapin nggak apa-apa. Ini nggak nyebut ya, dia ngambil dari mana nggak nyebut ini kan. Bahwa, nah Anda nanti di searching aja, mungkin Anda dapat dari kayak tadi, kadang Google Book itu kalau beruntung itu dapat halamannya utuh, kalau enggak ada blanknya. Tapi saya kadang ya lumayan nyari pakai apa Google Book lumayan. Kalau beruntung ya dapat yang full gitu. Tapi di angkatannya, nah ya, saya pernah mahasiswa angkatan, dia punya koleksi banyak sekali. Jadi kayak bikin koleksi buku-buku statistik dari semua mata kuliah disebarkan. Itu angkatan yang keberapa, itu rajin banget ya. Tadinya saya tuh malah dia ngumpulin-ngumpulin itu dibikin ininya apa? Google Drive-nya tuh waktu itu masih Dropbox malah disebar. Itu generasi yang angkatan 20 rajin sekali di bukunya banyak. Saya jadi juga dapat juga dari hasil kayak gitu. Nah, kalau sekarang karena sudah banyak sekali yang informasi digitalnya ada, maka kita cukup saya mintakan harifnya itu. Minimal kan dengan klik itu sudah masuk ke link dari bukunya, dari Google Book atau mungkin dari yang ada lagi apa namanya itu yang selain Google Book, nah, kan banyak. Misalnya ada lagi yang juga kadang full juga itu ya. Yang banyak juga untuk yang buku-buku machine learning itu ada juga punya koleksi sendiri ya. Ya oke ya nanti silahkan tambahkan ini ya. Nah sekarang ini mulai main data ini kan ya. US Companies Data in Table A17 ini. Test the equality of mean between the energy and manufacturing sector. Nah ini Anda harus melihat sesuai permintaan ini nanti apa. 78 siapa 78? Saya Pak Kun. Oh ini ikut online. Iya Pak. Oh ya oke, mawar makanya kok ada suaranya nggak ada di sini. Oke, Anda dapat 78 mulai masuk ke data ya nanti ya. Ini kayaknya tabel ini mudah di ini kan nggak ya datanya ya tabel A17 bisa apa harus diketik apa bisa langsung di copy? Harus ngetikkan data-data di sini. Kan ada yang apa kalau tinggal di copy paste kan gampang, ada yang harus diketikkan ya. Diketik dulu agak ribet ini berarti yang dapat Ya, tugas harus diketik data. dulu Pak. Ya oke, ya Anda dapat ini ya. Nah, ini adalah nanti mengujinya mu1 sama dengan mu2 dengan H1-nya otomatis yang selain itu kan. Nah, ini pakai hoteling distribution nanti. Tapi hoteling distribution juga bisa akhirnya pakai F kan ini Iya dibawa Pak. ke sini. Nah, nanti Anda tambahkan ya ini nggak nyebutkan sumber teorinya ngambil dari mana ini buku ini. Kalau yang tadi dia kadang nyebut, tapi kadang enggak ya. Nanti Anda coba tambahkan itu ya nanti dia. Iya baik Pak. Di sini nggak ada contoh hitungannya, tapi Anda nanti dicoba ya sampai interval konfidensi itu. Nah, ini nanti hitungannya kalau bisa sama dengan ini ya. 100 Iya Pak. apa? Ini untuk ininya. Nah, nanti kalau dihitung ternyata nggak ketemunya sama dengan ini, berarti yang salah ini apa Anda yang salah hitungnya itu. Jadi yang paling, kalau ini kan kita nggak mungkin tanya ke bukunya kan, kalau sudah capek gitu, berapa kali bunda terus, kalau kita dari paper itu biasanya masih bisa tanya ke orangnya. Ini beda ya, soalnya sudah ngikutin teorinya sama, kok hasilnya beda.
Nah, nanti moga-moga hasilnya sama dengan buku ya, ini untuk mawar ya, nanti silakan dicek ya. Siap, Ini Pak. rumus-rumusnya ya, sudah ada di atasnya, ada, ikutin aja itu. Nah, moga-moga package-nya, oh ya tadi yang pakai collab, package-nya multivariat cukup lengkap nggak? Anda pakai package-nya tadi yang comparator board? Apa ada? Iya kan ada package-nya kan, jadi mengaktifkan package gitu kan. Karena kadang di collab ada yang cukup lengkap, kayak R juga sama kan, ada beberapa. Nah, nanti ini kalau mawar memang beruntung ya bisa aja dapat itu, tapi kalau enggak ya harus cari sendiri pakai rumusnya ini ya, di bikin programnya sendiri itu. Oke, berarti ini mawar sudah ya, nanti dia Anda untuk tugasnya itu nanti akan saya ini kan berarti yang pertemuan online yang minggu depan ya, itu kan masih ada satu pertemuan sebelum, karena setelah itu libur Lebaran, terus kalau nggak salah langsung UTS ya saya itu. Tapi UTS-nya cukup sampai bab 7 ya untuk ini. Makanya saya nanti semua contohnya, Anda kan sudah bisa terkoneksi nggak di overlay-nya ya? Kemarin nggak lengkap ya semua ya, karena 13 hanya mampunya kan 10 gitu. Sebenarnya bisa saya buat yang sambungannya supaya nanti saya ikut, jadi harus ada dua ini, tapi harus ada dua project, karena per project hanya mampunya 10 gitu bisa nge-share-nya. Ya oke, nanti ada saling share sendiri bisa. Yang penting Anda harus share ke saya juga kan, karena untuk ke apa penugasannya ini. Oh ya sebenarnya bisa gini, kalau Anda nge-share ke saya, tapi ownernya dipindah saya bisa nge-share ke teman yang lainnya juga. Karena kalau yang Anda nge-share ke temannya kan cuma satu, bisanya ke saya aja. Gitu. Karena terbatasan ini. Oke, sekarang 79 siapa 79? Oke, 79 dapat apa ini? Bivariat normal, tapi bentuknya agak khusus ya ini ya. Ada N-nya 5, mu, tapi 3 rho 1. Berarti artinya apa ini? Kovariansinya rho itu kan ini. Agak aneh ini, dia ngeset distribusi kok aneh, karena kalau kovariansi sama dengan korelasinya, artinya apa? Kalau kovariansi sama dengan korelasi? Karena korelasi sama dengan apa? Kovariansi dibagi standar deviasinya kan. Berarti kalau korelasi sama dengan kovariansi, artinya apa? Standar deviasinya satu kan ini di kanan. Tapi padahal lihat di sini, yang satunya 3, yang satunya 1 kan ini. Ini distribusi yang kayak khusus banget dia bikin. Berarti rho itu bukan berarti kayaknya di sini enggak selalu menunjukkan korelasi konteksnya di sini. Rho hanya parameter aja itu bukan. Nah ini yang kadang repotin kan. Padahal rho sering dipakai untuk apa? Notasi korelasi kan. Nah rho ini hanya apa? Suatu parameter diketahui itu. Jadi bukan apa? Korelasi itu. Tapi kovalensinya di set sama dengan rho itu. Di sini disuruh apa ini? Jadikan X bar-nya adalah 1,0, buat value of rho, buat hipotesis, misal rejected. Nah, ini karena suruh mencari rho yang menyebabkan hipotesis bahwa mu sama dengan 0 adalah ditolak. Dengan level alfanya adalah 5%. Tapi X bar-nya ini, X bar diperoleh dari mana? Harusnya X bar kan diperoleh dari data yang 5 tadi kan, tapi di sini X bar-nya sudah ketemu yaitu 1,0. N-nya 5. Nah, berarti tugasnya adalah mencari rho itu. Udah tahu kira-kira alur mengerjakannya ini? Jadi datanya nggak diketahui rincian data detailnya, tapi summary-nya yaitu X bar-nya diinformasikan yaitu 1,0.
Nah, ini prosesi teorinya Anda dan ini untuk supaya sama dengan nol. Nah, inilah nanti berarti rho-nya berapa ini? Jadi harus ditolak untuk kovalensi rho 93 absolut rho-nya adalah anggota di antara ini. Itulah area di mana H0 ditolak. Gitu. Nah, nanti ada cek angka ini benar enggak ini nanti. Tapi rumus-rumus yang dipakai nanti gunakan yang di atasnya ini. Ini C square dengan P2. Oke, berikutnya 710. Siapa 710? Nah, Anda berarti dapat trivariat ini. Tapi N-nya adalah 10. Ini sama juga dipaksa. X-bar-nya sudah diketahui. S-nya juga sudah ini. Nah, suruh bikin interval kompetensi 95%. Untuk mu, terus confidence secara bersama untuk mu 1, mu 2, mu 3. Karena di sini kan ada 3 ya mu-nya itu kan dari 1, 2, 3 itu. Nah, ini untuk tanya nanti untuk apa? Bangun ini mu-nya ya masing-masing mu 1, mu 2, mu 3-nya. Nah, ini hasilnya ini. Nah, terus tadi membuat mu 1 sebagai apa? Rata-rata dari mu 2 ditambah mu 3. Jadi ini mu 1 sama dengan mu 2 plus mu 3 dibagi 2. Ini hipotesisnya. Jadi kadang kan kita ingin menguji apakah mu 1 sama dengan kira-kira ada pertanyaan enggak ini? Jadi Anda diminta bikin apa? Iya, tadi mu 1, mu 2, mu 3. Ini yang hasilnya ini kan tadi. Terus membuat mu 1 sebagai rata-rata dari mu 2. Kan saya that mu. Satu adalah rata-rata dari mu 2 dan mu 3. Itu ini dapat yang C ini. Mana yang nah ini. Ini jadi hipotesisnya mu 1 sama dengan mu 2 tambah mu 3 dibagi 2. 711, 711, apa 711? Ini bivariat. Ini sigmanya diketahui 2 min 1 min 1 2. Juga ukuran sampelnya diketahui 6. Terus juga hasil estimasinya X-barnya sudah 1,5. Ini juga menggunakan alfa 5%. Suruh ngetes apa? Bahwa H0-nya 2, 2/3. Mengetes mu 1 tambah mu 2 sama dengan 7/2. Selisihnya mu 1 min mu 2 sama dengan setengah. Mengetes mu 1 sama dengan 2 atau mu 1 tidak sama dengan.
Karena P-nya 2, jadi C square 2 ya yang dipakai. Kalau C square, mengaktifkan C square 2 F-nya itu Anda bisa langsung dari package-nya kan itu. Tidak perlu Anda apa, ada langsung bisa manggil C square 2 gitu, nilainya berapa gitu. Ya di R kadang bisa di kalau mungkin juga bisa langsung, jadi Anda cukup ketikkan misalnya C square 2 tapi 5%, dapat 5,99 ya. Ini kan ada kerjaan 4 ya ini ya. Jadi ini yang A, ini yang B, terus yang C, yang D tadi yang hanya mu 1. Mu-2-nya malah dihabiskan kan ini karena nggak ada nyebut mu 2-nya. Yang penting mu 1-nya 2, mu 2-nya nggak ada hipotesis di situ. Sekarang 712 ya, 17. Siapa 12? Tadi nomor persensi 12 berarti siapa? Nah, ini melanjutkan 711 tapi diganti sigmanya tidak tiga tapi diganti S. Jadi beda ya. Kalau tadi sigma diketahui sama sigma tidak tapi digantinya S ya. Itu sudah ada, karena S berarti apa? Variansi sampelnya itu. Yang pakai jadi kalau yang tadi 711 adalah sigma diketahui ya tadi ya. Nah, ini kan sigma diketahui. Sekarang bukan sigma tapi si S-nya. Tapi S-nya sama dengan sigmanya ini. Wah, ini bikin jadi. Tapi sudah beda ya, karena kalau pakai S berarti kan yang S inverse, kalau tadi kan sigma inverse tadi di sini langkah ini. Karena dia adalah sigmanya diketahui, jadi sigma inverse ini. Jadi kan ke G square. Tapi kalau kayak seperti kalau di univariat itu, Anda punya uji Z sama uji T itu. Kalau di sini apa ini? C square P, kalau sigma diketahui. Kalau tidak diketahui adalah apa? Pakai T yang hoteling ini kan. Cuman ganti apa? S-nya jadi, sigmanya jadi S itu. Sudah ganti distribusi itu. Kalau dulu di univariate itu Z jadi T itu. Dengan sigma diketahui sama tidak. Kalau yang T hotel itu dibawanya ke F ya akhirnya nanti ini. Kalau tadi kan tetap di G square kalau yang waktu sigma diketahui itu. 713 ini sama 713. Mana nomor 13? Oke, Anda ini dapat apa nih? The covariant matrix onto simulated four-dimensional sample size N130 sama N220. Jadi saya salah punya dua set apa? Dua set data ya. Set 1 itu sampai N1, set 2 sampai N2. Tapi dari apa? Multivariat P. Jadi saya punya multivariat P, tapi ada dua set data ya dari yang apa? Kayak dua populasi lah gampangnya. Jadi populasi multivariat P atau yang satunya multivariat P juga, tapi dari pol satunya lagi. Nah, ingin diuji variansinya, variansi kovariansinya. Jadi populasi 1 dengan populasi 2. Populasi 1 itu mu 1 sigma 1 dengan tetap sama ini
Oke, ya udah, ya. Jadi di sini kalau jadi ini sekali buku ini kadang cerita multivariat, kadang cerita univariat supaya Anda jadi bisa kapan sih saya lagi di univariat, kadang di univariat. Ini juga sama, A masih multivariat, B multivariat, pada saat di C kita kerja di univariat tapi analisis variansi itu. Ya, lagi nanti di sini sudah ada ininya, tapi Anda nanti coba cari apa tambahan referensi kalau dapat ya tadi ya minimal dari Google Book-nya lah misalnya itu. Ini karena sigma tidak diketahui, maka gunakan S-nya, maka inilah kita akan gunakan ke square. Nah, yang C ini yang tadi ya, yang kayak di ANOVA aja kan ini, pakai uji F itu. Nah, Anda kalau pandang perlu ya Anda boleh lihat di buku-buku yang univariat, Anda nambah referensi itu supaya Anda lebih mantap untuk pemahamannya itu. Terus 17 berarti siapa ini? 17 berarti berikutnya lagi ya. Ini apa di sini? Ada being in the parcel dan spin randomly attributed to 3 lots. One of the different parcel A, B, C. Datanya tabel A7. Berarti variabelnya ini ada 3 ya. Seperti apa? Mewakili A, B, sama C. Berarti kita kerja, kalau multivariatnya berarti trivariat ya. Tapi ini disuruh kita bandingkan kalau dianggap sebagai multivariat kan 264 dites secara bersamaan kan. Kalau dipandang sebagai univariat dikerjakan satu-satu itu. Malah yang di nomor C jadi ANOVA karena bisa dengan mu2 sama dengan mu3. Jadi ini yang dapat 73, hati-hati Anda perhatikan di yang pertama Anda disuruh kerja di multivariat, kerja di univariat, univariat untuk minnya secara sendiri-sendiri kan pakai uji T. Tapi kalau univariat secara bersama-sama jadinya pakai ANOVA kan pakai bisa di sini sebenarnya bisa C square bisa juga F kan sebenarnya kalau untuk yang ANOVA-nya itu. Jadi selalu nanti ada kerjaan multivariatnya, ada kerjaan univariatnya itu. Nah, ini yang multivariatnya, yang univariatnya dipakai T, kalau tadi pakai T hoteling ya yang ini, hoteling T. Kalau nanti cermati dengan baik ya antara, jadi besok juga diujian nanti mana yang pas lagi multivariat, mana pas yang univariat itu. Jangan multivariat nanti kerjakan univariat ya, tergantung pertanyaannya, permintaannya apa itu. Ini betul-betul buku ini antara yang dengan multivariat kayak saling diindikan bersama-sama supaya orang bisa membedakan dengan baik apa itu multivariat, apa itu univariat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung multivariat apa cenderung univariat kalau analisis? Univariat, makanya sering orang banyak yang salah duga kan, salah hipotesis, salah. Karena dia hanya melihatnya dari secara univariat. Nah, yang paling sekarang kan sekarang perilaku manusia kan itu, kalau yang namanya apa itu, geng apa ya. Kalau dia lagi sendirian, belum tentu dia itu pembaik. Pada saat dia bareng-barengan temannya, wah serem itu. Ini kemarin tempat saya untung dipasangi portal, tahu namanya apa di Jogja itu. Klitih, tahu klitih. Kurang kerjaan itu, ngejar-ngejar orang cuman mau yang dikejar masuk area apa, karena portal-portal itu kan hampir mau Nah saya karena kebetulan langsung listrik mati tambah seremnya lagi, jadi kan gelap.
Nah, saya dengar heboh itu jadi ini kan wah ternyata urusan orang lagi ngejar-ngejar ngapain malam-malam puasa jam 1 malam. Itu coba kalau dia sendirian, belum tentu dia megang, mungkin gemeteran kayak gini. Tapi karena berombong-rombong ngejar-ngejar bawa ini kan ya dia jadi. Nah itulah pada saat itu yang namanya pengaruh universal kan ada dependensi, jadi dia memperkuat ininya lebih berani lagi. Nah orang kadang melihat hanya univariat, maka kadang kita bisa salah duga. Nah kalau kita lihat pada saat dia sudah ditampang, orangnya kayak gitu kelihatannya, bisa ya dia sadis banget. Padahal kalau lihat, ya karena dia kalau lagi sendirian kan, sudah dengan teman-temannya bisa sadis banget. Oke 718 ini, apa 718? Oke ini sekarang apa ini? Kita tes sampel ada 30 N1. Exercise kembali 713 berarti. 713 tadi padahal siapa yang di ini kan? In part B and C exercise 713. Berarti Anda harus melihat kembali ke 713 untuk menguji bahwa di sini adalah bahwa sigma 0-nya sama dengan 4I4. Kalau 4I4 artinya apa? I4 artinya apa? I4. I4 apa? I4 itu kalau kita punya I4. Mati jelas kan cuma apa? 100, terus ini isinya satu-satu semua kan. Berarti artinya apa? Dia sebenarnya independen kan, nggak ada ininya kok. Pada saat kalau kita sigma sama dengan 4 berarti dianggap apa? Mereka sebenarnya independen itu. Karena kovalensinya kan jadi 0 semua kan itu. Tapi ini H0-nya kan. Nah, ini tapi di sini yang diminta adalah tadi apa? Sigma 0-nya malah 4I4. Berarti apa isinya? Ya diagonalnya 4, lainnya adalah 0. Kalau tapi empirikalnya berdasar 30 data ini diperoleh ini S1 ini. Nah, yang seperti ini mendukung nggak bahwa harus ditolak apa diterima kira-kira ini? Kalau secara intuitif aja dulu nih belum dihitung. Hasil dari datanya kayak gini S1-nya. Apakah cenderung mengarah ke sigma 0-nya tadi 00 cuman dalamnya apa hanya diagonalnya aja itu. Jadi kan menolak H0 kan ini. Karena apa? Oh isinya aja itu tengahnya aja 21, 11 ini kan sudah jauh dari 4 kan itu. Tadi kan dianggap 4 semua kan itu. Tulisannya pinggir-pinggirnya adalah 0 semua. Jadi sebelum kita hitung aja, kita ngelihat ini sudah cenderung mengatakan H0 ditolak kan itu. Nah setelah diuji di sini, benar kan ini 264 kan besar sekali, hasil tabelnya 18,31. Berarti kan nolaknya mantep banget itu kan itu. Nah itulah kadang kenapa orang ada yang belum sampai ngitung secara ini aja, ngelihat ini aja sudah bisa menyimpulkan H0 ditolak. Tapi kan tidak bisa persis misalnya dengan alfa berapa, ya nggak bisa di sini. Tapi kalau sudah ke bawah ini dengan alfa berapa ini? 5%. Saya menolak hipotesis bahwa tadi. Oke, terus 719. Apa 719? Oke. Ya, saya nggak apa-apa. Iya, yang ini kan sudah mau selesai. Yang penting pas Anda sudah dapat 718 sudah lewat ya. Iya, 719 apa 719? Nah, ini lanjutannya tabel A2. Anda suruh melakukan apa di sini? Predikat, oh ini suruh bikin linear model antara apa? X1 sampai X5 dan X6 dijadikan apa?
fungsi dari X1 sampai X5. Jadi X6 itu seperti regresi tapi Y-nya X6, tapi prediktornya X1 sampai X5 itu. Nah, Anda suruh Anda menguji itu. Nah, ini jadi ini. Oke, ya. Ini kan regresi X6 dengan ini. Berarti apa? Seolah-olah apa? X1 sampai X5 mempengaruhi si X6. Nah, silakan nanti Anda ujinya mau pakai apa. Ini kira-kira kalau kayak gini softwarenya apa ini? Kayaknya MATLAB ya banyak. Tampilan. Nanti Anda, ini R square-nya kan kecil ya itu ya. Nah, nanti kan. Ini uji secara, kalau hanya ingin lihat B1 sama beta 5. Gitu. Tiap masing-masing betanya. Terus sekarang 720. Sama berarti 720. Oke. Ini tentang apa? In the vocal data set. Maksudnya tabel A20 ya nanti Anda cek ya. Ini diminta untuk mengecek apa? Memprediksi skor vocabulary dari anak-anak grade 11 ya. Berdasar dari hasil grade 8 sampai 10. Jadi anak grade 11 dilihat dari grade 8 10 meregresikan itu gitu. Anda pakai apa nanti softwarenya? Juga nanti lihat kan mungkin outputnya nggak persis seperti ini tampilannya, tapi yang penting angkanya sama. 721 berarti apa? Apa? Saya, Pak. Mawar, oke. Ini berarti ada dua populasi ya. X1 sama X2, tapi ininya mu1 sigmanya sama, tapi minnya beda ini kalau lihat dari ini. Sama-sama di dimensi B. Nah, karena di sini mu1 ya isinya P, mu2 isinya P, diminta untuk mengecek ini an example of untuk yang 5 dimensi ya, berarti P-nya 5, berarti figur 7.1, berarti Anda nanti melihat ke sana. Yang dites apakah profil tadi, kalau paralel artinya apa? Dua profil tadi, mu1, mu2. Yang ke paralel kalau apa? Ya sama ini ya kan, jadi yang ke salah satu ini. Terus yang kedua adalah dikatakan kalau dia paralel apakah levelnya sama? Levelnya sama. Ya nanti ini kan. Paralel kan bisa sejajar, ini kan sudah paralel kan ini. Kalau sama sampai blok itu. Terus juga horizontal, tadi kalau ke arah lininya, terus ke horizontalnya apa? Mendatar aja, ini kayaknya nggak ada kemiringannya. Nah ini kan gambarnya ini kan. Kalau hanya sejajar ini kan malah kayak gini, jadi ini kalau ini kebetulan ya ada yang satu arah tapi ke bawah antara grup 1, grup 2. Kalau yang di 345 kan kayak hampir sejajar ya, tapi yang lainnya ini enggak, itu yang di tengahnya. Treatment 3 itu yang paling parah. Kalau treatment 1, 2 kayaknya hampir satu arah. Oke, ini untuk mahar nanti silakan hitungannya ini nanti dicoba, ini rumusnya ada nanti yang ya memang ini nanti yang penting ketelitian tadi ya, yang apa, kalau nanti dapat angka agak aneh ya dicek gitu. Terus berikutnya 722 ini sama 22. Ya. Ini gunakan datanya mana tentang evolusi trade concentration. Tabel A14 ya ini. N1, N2 sama dengan 5.
Ini juga untuk ngecek ke profil lagi ini. Ini contoh gambar ini. Ini hitungannya nanti silakan dicoba. Oke, berarti sampai sini berarti baru sampai berapa ini? Persensi berapa? Nah, berarti berulang lagi aja nih ya, berarti ya biar apa? Anda juga nanti ada yang mungkin berarti sampai 7 berapa ini tadi? 722. Padahal Anda butuh 26 ya semua ya. Ini kan dapat sama berapa? 14 ya. Iya ya tadi ya. Ya kan 1 sama 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini baru sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 baru nomor 8 ya. 9 ya ini ya udah ya. Nah, ini bukan kembali ke 1 tapi ini ya ke 14 ya. 14, 15, 16, 17, 18 ya. Sampai 17 berarti ini kan 10, 11, 12, 13. Ya, sampai 17 saja kan? Ya udah ini kayak gitu aja. Jadi 22 enggak dapat itu. Jadi kalau yang pakai R nanti Anda setelah jadi dibikin pindah ke POSIT ya karena ngerjakannya mungkin di offline kan. Terus nanti Anda di copy ke POSIT-nya, nanti POSIT-nya yang dibikin Haref-nya ya. Kalau bikin POSIT itu Haref-nya jangan lupa dibuat supaya bisa saya buka. Jadi jangan masih di lock itu nanti nggak bisa itu. Oke, sudah ini ada yang ingin tanyakan? Jadi minggu depan online ya, tetap jamnya sama 1:30. Kita mungkin review bab 1 sampai 7. Nanti caranya ya saya random aja ke sana kemari supaya nanti bisa untuk melihat kembali ke yang dari bab 1 sampai ke tapi terutama yang akan saya cek yang ini karena yang uji hipotesis kan yang di bab 7 ini yang paling banyak mulai menguji apa. Kalau yang lainnya kan lebih apa? Banyak basic ke aljabar matriksnya kan itu. Oke, sampai sini ditanyakan apa sudah cukup? Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya, oh, ya.